bukan karena kekuatan fisik. Berapa banyak orang itu punya kaki tapi nggak pernah ke masjid. Berapa banyak orang itu punya kaki tapi nggak pernah ke masjid. Orang nggak punya kaki tapi pergi ke masjid. Berapa banyak orang itu nggak punya mata tapi berusaha keras untuk bisa baca Quran. Kita yang punya mata, punya Quran tapi nggak baca Quran. Ini termasuk sholat berjamaah. Belan-belani pergi ke masjid bukan karena kuat larinya, bukan karena kuat kakinya, bukan karena dekat jaraknya antara rumahnya dengan masjid. Enggak. Kadang-kadang lebih jauh, lebih aktif ke masjid daripada yang dekat dan seterusnya. Ini. Tapi modalnya adalah iman. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitar rajul ya'muru bil masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu menyaksikan seorang laki-laki yang aktif ada di masjid, saksikan ya kata Nabi, saksikan itu orang mukmin. Itu adalah orang mukmin. Dan termasuk orang yang mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat itu adalah rajulun mu'allakun bil masajid. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 kelompok manusia di akhirat mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah di hari nggak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang aktif, yang hatinya bergantung dengan masjid. Kalau sudah di masjid seperti ikan dalam air, kerasan, betah. Itu tandanya orang beriman. Bukan seperti ya burung dalam sangkar, nggak betah, nggak. Kalau sudah di masjid nggak bingung keluar, kalau sudah keluar bingung masuk. Itu tandanya orang beriman. Dan kelak di akhirat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seseorang kapan terikat dengan masjid, itu tandanya bahwa nanti dia selamat di akhirat. Bukan hanya selamat setelah masuk neraka, nggak pakai masuk neraka, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk di zaman sekarang, sholat berjamaah itu termasuk tolak bala. Terlepas aturan ya, terlepas aturan. Saya ngomong urusan yang lain. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dengan hadits qudsinya, "Inni la ahubbu bi'adzabi khalqi." Aku ini kepingin mengadab makhluk-makhlukku. Falamma ra'aitu, tapi kapan aku melihat ada 3 kelompok manusia, asrifu anhumul adab, maka aku gagal, maka aku berpaling. Aku tidak jadi menimpa azab kepada makhlukku. Jadi Allah melihat kita ini maksiat, sudah ingin berhasrat untuk mengadab kita. Tapi kalau sudah melihat 3 kelompok ini, kasih tahu siapa? Di antaranya adalah Umar Buyuti. Umar Buyuti, orang-orang yang memakmurkan masjidku. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu tolak balak untuk dirinya dan orang lain. Ini urusan agama. Terlepas aturan saya nggak tahu. Ini urusan agama. Titis. Iya. Mau iman atau enggak terserah. Ini antri vaksin gerumbul-gerumbul. Kapan masjid kapasitas 25, antri vaksin gerombol-gerombol, repot. Alhasil kita ini hidup di zaman dimana orang lebih takut mati positif daripada mati su'ul khotimah. Hidup di zaman dimana orang lebih takut sama sirine ambulan daripada sapaan Israel setiap hari 5 kali. Walaupun umurnya kita masih 500 tahun, Israel setiap hari nggak pernah bolong, nggak pernah kurang, pingin mau nyopo. Lu kok karo gitu, kepingin ru tak sampai. Tak tungakno dia. Ru ketemu. Enak gak ru apa ru? Jelas ya. Karo kepingin ru tak? Kepingin ru gak apa-apa. Iya. Mumpung mari maca Yasin. Nisan sekarek goblok. Jelas ya. Kita ini hidup di zaman orang lebih takut sama makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Kita ini hidup di zaman dimana orang lebih takut mati karena sebab apa daripada mati dalam keadaan bagaimana. Padahal kita di akhirat, di alam kubur nggak ditanya matimu positif atau negatif. Oh positif, ya wis surga. Negatif, apes, rokok. Mati dalam keadaan bagaimana itu menentukan nasib kita di akhirat. Tapi orang nggak takut di situ. Nggak wedi ya, yang mereka takutkan adalah mati gara-gara corona. Saya ini takut mati gara-gara corona. Tapi takutnya bukan karena apa? Wedi gak diadusi.
Wedi gak dikafani diplastiki. Wis koyo iya, kayak apa itu? Kayak buah-buahan di istana buah itu plastiki. Wedi saya melumah. Iya. Melumah. Jadi nggak ngadep kiblat. Kenapa? Dipeti. Terus dibawa ambulan. Buanter 100 kilo per jam, 120 per jam. Apa nggak geblak? Terus kapan nyampe kubur apa diintip dhisik delok oh wis ngadep kiblat apa sik pancet keadaannya atau itu yang saya takutkan. Wedi dikubur gak ngadep kiblat, gak diadusi, gak dikafani, sing nyolati nek wong telu. Padahal kan kalau sampai tiga soft kan pahalanya gede. Iya, sangat manfaat buat jenazahnya. Walhasil seperti itu yang saya takutkan. Itu yang saya takut, bukan karena takut mati. Kalau takut mati saya nggak keluar rumah. Kenapa? Nggak nunggu corona. Apa Israel itu nganggur gara-gara nggak ada corona? Dulu nggak ada corona, Israel nganggur. Begitu ada corona baru dal. Dari dulu juga itu sudah Israel. Mulai dari zamannya Nabi Adam ketika mencabut nyawanya nyawanya Habil yang begitu sudah. Itu tugasnya Israel dari dulu ya begitu. Kita ini hidup di zaman orang takut mati dalam keadaan mati karena sebab apa atau daripada mati dalam keadaan bagaimana. Itu zamannya kita. Kita menjauh daripada itu sama lain, tapi nggak menjauh daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, cocok selamat teko corona enggak selamat teko sul khotimah. Lah padha lek goro. Bukan saya gembosi loh ya. Cuman saya menyampaikan apa yang lebih penting. Dokter menyampaikan 3M 5M. Pemerintah PSBB PPKM. Ya, tugasnya orang yang ngerti agama walaupun sedikit adalah menyampaikan apa yang tidak disampaikan oleh dokter, tidak disampaikan oleh pemerintah. Itu tugasnya. Ilingo akhirat, ilingo mati, ilingo kubur. Ya itu sudah. Tobat. Itu tugasnya sudah. Enggak. Sekarang orang semua jadi dokter semuanya sudah. Kewabe jadi dokter. Semua menteri jadi menteri kesehatan sekarang. Engkau lewat Pilpres semua menteri politik. Engkau lewat corona semua jadi menteri kesehatan. Enggak ono tobat. Ya apa caranya orang itu diajak kenceng? Ayolah, wis ojo gampang terbawa arus. Jangan gampang terbawa arus sampai kita nggak fokus tujuan kita hidup di atas dunia ini apa. Tetap kenceng aja. Ikhtiar dohir silahkan, tapi ikhtiar batin itu nomor 1. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hanya menambahi apa yang lebih penting daripada ikhtiar dohirnya kita. Ini dokter ngomong cuci tangan, oh percaya kok. Ulama bilang jogon wudhumu, gak percaya kok. Nggak percaya, gak nyambung nih. Mosok jaga wudhu selamat kok corona. Loh ya apa sih? Saya mau tanya, dokter ngomong cuci tangan, apa kita nggak cuci tangan ketika wudhu? Ayo, simple. Cuci tangan nggak suci, wudhu gak me bersih, tok sak suci ini. Jadi orang masuk masjid itu gak usah sanitizer insya Allah aman. Kenapa? Pasti wudhu. Ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna ila nafsika. Ya Musa, kapan kamu tertimpa musibah dalam keadaan nggak punya wudhu, ojo nyalahno sopo-sopo, salahno awakmu dhewe. Itu Nabi Musa ditegur sama Allah. Kapan beliau dapat musibah dalam keadaan nggak punya wudhu, salahmu dhewe. Itu Allah bilang. Nah, itu Allah bilang. Di gambarannya orang lebih percaya sama aturan WHO daripada aturannya Allah. Orang lebih percaya sama solusi dokter daripada solusinya Nabi. Bukan saya ngomong solusi dokter gak penting, cuman lebih penting mana? Aturan WHO misalkan, ya selama bisa kita terima kita jalani. Tapi lebih penting mana sama jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditunggu sama Allah bukan maskernya kita, la'allahum yarji'un, taubatnya kita. Allah timpakan musibah bukan biar kita ini maskeran, ini saya tidak bukan. Tobat. Ya silahkan maskeran, tapi dekat tobat. Silahkan hand sanitizeran, masuk adus hand sanitizer lah perlu. Tapi dekat tobat. Jangan-jangan naudzubillah salah wis kena corona suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Salah wis kena corona suul khotimah. Corona gak selamat teko corona tapi gak selamat teko suul khotimah itu rugi. Apa wis kena corona suul khotimah. Yang nomor 1 husnul khotimah di sini. Masalah corona ya kita antisipasi sedemikian rupa. Tapi ingat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Masih nggawe masker 17 luwih mati ya mati. Masih nggawe APD sing regane 10 juta ya mati ya mati. Dokter nakes yang meninggal juga banyak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Saya enggak percaya. Bib, saya ini takut mati Bib gara-gara corona. Saya enggak percaya. Saya percaya kalau dia tobat. Jenenge wong wedi mati itu tobat.
Saya takut mati gara-gara kon gak percaya kecuali tobat. Lek tobat baru percaya. Mati mati gak tobat ya goro berarti. Ya bohong kok. Tandanya orang takut mati itu tobat. Balik nang Gusti Pangeran. Nah, itu tandanya orang takut mati. Karena itu nggak ada masalah sebetulnya. Makmur di masjid, sholat berjamaah, kalaupun memang diperlukan di situ aturan-aturan, taati, nggak ada masalah. Daripada masjid kosong akhirnya nanti menjadi sabab turunnya bala akhirnya. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah membatalkan hasratnya untuk menimpakan adab kepada kita. Kalau kita ingin selamat, bukan hanya hand sanitizeran, bukan hanya maskeran, bukan hanya jaga jarak, tapi juga memakai masjidnya Allah. Sholat berjamaah itu adalah merupakan cara buat kita, ikhtiar batinnya kita untuk menjadi orang yang selamat dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.